Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat dan hidayah dan istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum, kita sudah membahas beberapa poin terkait dengan data yang konkret masalah tentang hari berbangkit, dan ini merupakan salah satu pembahasan dalam kajian kita perjalanan setelah kematian. Mengenai data yang konkret tentang hari berbangkit, kita sudah sebutkan, kita telah bacakan dua data. Yang pertama yaitu data yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala ataupun data yang bersumber dari Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akan datangnya, pastinya hari kiamat dan hari berbangkit. Dan kita sudah sebutkan 9 poin tentang masalah ini, yaitu Al-Quran menyebutkan beberapa cara, 9 cara untuk memberitahukan kepada manusia agar mereka yakin bahwasanya hari berbangkit itu ada. Kemudian data yang kedua yaitu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan makhluk. Jika Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan makhluk, maka tidak akan sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengulangi lagi ciptaan tersebut. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak Adam, kemudian Allah matikan dia, dan untuk membangkitkannya kembali, tentulah ini satu hal yang lebih mudah ketimbang di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak Adam, menciptakan makhluk yang bernama manusia yang tadinya tidak ada menjadi ada. Yang tadinya tidak ada menjadi ada. Lantas untuk mengulangi kembali yang tadinya ada kemudian mati, meninggal, kemudian dibangkitkan kembali, ini satu perkara yang jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala ketimbang penciptaan yang pertama sekali. Ini sudah kita bahas di kajian lalu. Kemudian data yang ketiga, Al-Qadiru ala khalqil a'zam qadirun ala khalqi madunah. Yang mampu menciptakan makhluk yang megah, makhluk yang besar,
pastilah dia akan mampu juga menciptakan makhluk yang lebih kecil. Qabihun fi nazaril bashari ayyurma bil ajzi an hamli syai'il haqiri man yastati'u hamla azim. Tentu tidak masuk akal, ya. Tidak masuk akal ataupun tidak bisa diterima oleh akal sehat jika ada seorang yang mampu mengangkat beban yang berat, lantas dikatakan kepadanya, kamu tak akan mampu mengangkat beban yang lebih ringan. Ini satu hal yang mustahil, ikhwah. Yang ada itu, bisa kita katakan kalimat ini kepada orang yang mampu mengangkat beban yang ringan, kita bisa katakan bahwasanya kemungkinan kamu tidak akan bisa mengangkat beban yang lebih berat, itu mungkin. Tapi kalau dia mampu mengangkat beban yang lebih berat, misalnya kita katakan ada seorang lelaki yang dia mampu mengangkat beban misalnya 50 kilo di pundaknya, cukup berat ya 50 kilo. Lantas apakah masuk akal kalau kita katakan kalau kamu bisa mengangkat beban 50 kilo, kamu nggak akan bisa mengangkat beban 10 kilo. Ini satu hal yang nggak mungkin ya. Akal sehat tak akan bisa menerima hal ini. Wa mathaluhu idza ghalaba insanu rajulan syadidal ba'si qawiyan. Permisalan ini sama dengan jika seorang manusia mampu mengalahkan seorang yang sangat kuat dan tangguh, lantas dikatakan kepadanya la yuqallahu. Kemudian dikatakan kepada tidak boleh kita katakan kepadanya innaka la tastati'u an tasra'a hadzal hazil dhaif. Seorang laki-laki yang mampu mengalahkan laki-laki yang kuat, yang hebat, yang tangguh. Lantas apakah bisa kita katakan kepada dia, kamu nggak akan mampu mengalahkan laki-laki yang lemah ini dan yang kurus ini? Ya tentunya ikhwah, kalau laki-laki yang kuat, hebat, tangguh itu saja mampu dia kalahkan, apalagi seorang laki-laki yang kurus, krempeng, kemudian lemah, ya tentu ini lebih mudahlah dia kalahkan. Itulah teori akal sehat, ikhwah. Wa man istata'a ayyubniya kasran la yu'jizuhu bina'a baitin saghir. La yu'jizuhu bina'a baitin saghirin. Seorang yang mampu membangun sebuah istana megah, ya, pastilah dia akan lebih mampu lagi membangun rumah yang kecil. Itulah logika sehat yang bisa diterima oleh akal kita. Taib. Lantas apa hubungannya dengan hari berbangkit? Walillahil mathalul a'la. Dan milik Allah permisalan yang jauh lebih tinggi. Apa itu? Fa inna min jumlati khalqihi ma huwa a'zam min khalqin nas. Banyak ciptaan-ciptaan Allah tersebut, banyak sekali ciptaan-ciptaan Allah yang jauh lebih besar, lebih megah ketimbang ciptaan manusia. Fa kaifa yuqalu alladhi khalaqas samawati wal arda anta la tastati'u an takhluqa ma dunaha. Takkan mungkinlah kita mengatakan kepada zat yang menciptakan langit dan bumi, lantas kita katakan kepada dia, engkau tak akan mampu menciptakan makhluk yang lebih kecil. Ini pernyataan yang tentunya sulit untuk diterima, bahkan bukan sulit, takkan diterima oleh akal. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan dan hal-hal yang jauh lebih besar lagi dibandingkan langit dan bumi. Kemudian kemahakuasaan Allah menciptakan makhluk-makhluk yang jauh lebih besar. Lantas kita katakan Allah nggak akan mampu membangkitkan manusia. Ini tentunya satu hal yang muhal, ikhwah. Ya, muhal. Ya kalau bumi saja yang merupakan makhluk Allah yang termasuk yang kecil dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, planet-planet yang lainnya yang mungkin bisa ribuan kali lebih besar, atau alam semesta yang terdiri dari berbagai macam galaksi-galaksi,
Itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana manusia itu kalau dibandingkan setitik pun tidak sampai. Demikian ikhwah, ya. Setitik pun tidak sampai jika dibandingkan dengan luasnya alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta yang sangat luas, yang sangat luar biasa ini, itu mampu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh, apakah masuk akal kalau kita katakan Allah enggak mampu menciptakan manusia? Na'udzubillah min dzalik. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa qalu a idza mitna wa kunna a idza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida. Mereka, yaitu orang-orang kafir, berkata, apabila kami sudah menjadi tulang belulang, warufatan, dan sudah hancur, apakah kami akan dibangkitkan lagi menjadi makhluk yang baru? Ini pertanyaan, ikhwah. Kemudian awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda qadirun ala ay yakhluqa mithlahum. Loh, tidakkah mereka melihat? Tidakkah mereka melihat bahwasanya Allah itulah yang telah menciptakan langit dan bumi? Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan Allah juga Maha berkuasa untuk menciptakan makhluk-makhluk yang semisal dengan langit dan bumi. Wa ja'ala lahum ajalan la raiba fih, dan Allah menetapkan ajal bagi mereka dan itu tidak diragukan lagi. Seharusnya pernyataan ini, ikhwah, mau tidak mau, suka tidak suka, harus diterima oleh orang-orang kafir. Karena pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka langsung mengatakan Allah. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau ditanyakan kepada mereka, siapa sih sebenarnya yang menciptakan langit dan bumi? Mereka tanpa ragu-ragu, itu orang-orang kafir pada waktu itu, dengan tanpa ragu-ragu mereka menjawab Allah. Demikian ikhwah, itu keyakinan mereka. Makanya Allah mengatakan, ketika kalian mengatakan apa mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan, membangkitkan kembali tulang belulang yang sudah hancur menjadi tanah, lantas lama ba'utsuna khalqan jadida, kami akan dibangkitkan lagi dengan makhluk yang baru. Makanya Allah sebutkan awalam yar. Loh, tidakkah mereka melihat annallahu alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum. Loh, bukankah mereka tahu bahwasanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, itu maha mampu untuk menciptakan yang semisalnya. Jadi untuk menciptakan langit dan bumi yang semisal langit dan bumi itu tuh Allah mampu. Apalagi menciptakan manusia, apalagi hanya sekedar membangkitkan kembali. Wong menciptakan saja Allah itu mampu. Yang tadinya makhluk manusia itu tidak ada menjadi ada dengan makhluk yang sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Itu sebelumnya belum ada manusia. Ya. Belum ada rancangan manusia itu belum ada. Allah dengan mudah menciptakan manusia. Kemudian untuk membangkitkan kembali, apalah susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk Allah yang langit dan bumi ini saja Allah yang menciptakan, sanggup Allah ciptakan, apalah lagi hanya sekedar membangkitkan manusia yang tadinya sudah ada. Wa ja'ala lahum ajalan la raiba fihi, dan Allah tetapkan bagi manusia itu ajal, dan itu tidak diragukan lagi. Fa abadz zalimuna illa kufura. Namun ya begitulah orang zalim, yang nama zalim, mereka enggan, inginnya itu hanya kafir. Keinginan mereka itu hanya kufur. Demikian. Dari sisi manapun mereka sebenarnya nggak sanggup untuk membantah hal ini. Tak sanggup. Tapi mereka enggan, ikhwah. Ya. Kalau bolehlah kita tanyakan hati kecil, mereka bertanya kepada hati kecil mereka, mereka pasti mengatakan iya. Ya. Mereka pasti mengatakan iya. Dan umumnya ikhwah, orang-orang kafir itu
dalam hati kecil mereka mengatakan benar. Seperti ketika Nabi Musa datang kepada Fir'aun. Allah menyebutkan wajahadu biha wastayaqanatha anfusum dzulma wa uluwa. Dzulma wa uluwa wajahadu biha. Mereka ingkari apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Yaitu mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wastayaqanatha anfusuhum. Tapi sebenarnya hati mereka meyakini. Tapi kenapa mereka enggan untuk menerima? Zulman wa uluwa. Karena kezoliman dan merasa hebat. Gengsi untuk beriman dengan apa yang dikatakan Nabi Musa. Kenapa? Karena mereka menganggap, loh ini kan anak yang kudapat dari sungai, kupingit, kemudian aku pelihara di istana. Kok tiba-tiba dia pula yang mengajak kami untuk menyembah selain aku, kata Fir'aun. Zulman wa uluwa. Zolim dan karena takabur, merasa lebih tinggi. Demikian ikhwah. Jadi akal sehatnya bisa menerima apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Hatinya juga bisa meyakini. Tapi karena kezoliman. Nah seperti ini ikhwah. Fa'abadz zalimuna illa kufur. Orang-orang zolim, ya, orang-orang zolim tidak menginginkan kecuali hanya kekafiran. Al-Isra 98-99. Wa qala ta'ala. Allah berfirman. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum. Bukankah yang telah menciptakan langit dan bumi berkuasa untuk menciptakan yang semisal mereka? Bala wa huwal khallaqul alim. Ketahuilah tentu sesungguhnya Dia Allah adalah yang Maha Pencipta dan lagi Maha Mengetahui. Yasin 81. Allah berfirman lagi, awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala ay yuhyal mauta. Masyaallah, ini ayat ini lebih dalam lagi ikhwah. Apa kata Allah? Kalau tadi kan, bukankah Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa menciptakan langit dan bumi, bisa menciptakan mereka juga? Ya, ini lebih dalam lagi. Bukan hanya sekedar bisa menciptakan, tapi bukankah mereka melihat, tidakkah mereka melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan tidak sulit menciptakannya. Jadi kan ini ikhwah, ada orang membuat kursi, ya, membuat kursi, bisa dia buat kursi, dia kuasa untuk buat kursi, dia punya ilmu tentang bagaimana membuat kursi yang indah, tapi dia harus capek membuatnya, ya, harus letih, dia harus bergerak. Demikian. Seorang yang mampu buat apa misalnya, buat sebuah komputer yang termutakhir, yang paling canggih, oke, dia mampu melakukannya. Tapi ingat, dia letih, dia merasakan letih ketika membuatnya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan sangat tegas, ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dan walam ya'ya bi khalqihin. Allah tuh tidak letih membuatnya. Allah nggak pernah merasakan letih di saat menciptakannya. Hanya sebutkan kun fayakun. Jadi jadilah dia, nggak pakai letih. Itulah maha berkuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ini walam ya'ya bi khalqihinna, ini suatu kalimat yang lebih menegaskan lagi supaya itu orang-orang kafir tuh bisa menerimanya. Walam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala ayyuhyal mauta. Bukankah dia maha berkuasa bisa untuk menghidupkan yang mati, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tak letih dalam menciptakannya, maha berkuasa untuk menghidupkan yang mati? Ini pertanyaan, ya, tak perlu jawaban karena sudah ada jawabannya. Ya, pertanyaan tapi tak perlu jawaban. Demikian ikhwah. Jadi macam istifham ingkari, pertanyaan tapi mengingkari. Misalnya nih, kita punya murid, kita katakan masuk kelas jam 8, semua murid jam 8 sudah masuk di kelas. Dah, kita pun sudah di kelas. Jam 8.15 masuk seorang murid terlambat. Nak, bukankah Bapak sudah bilang kemarin semua murid jam 8 tepat sudah berada di kelas? Ini kan gak perlu jawaban. Ini pertanyaan untuk mengingkari perbuatan dia yang terlambat 15 menit. Itu ikhwah. Jadi di sini
Biqadir ala ayyuhil mauta. Bukankah Allah Maha mampu untuk menghidupkan yang mati? Kemudian bala innahu ala kulli syai'in qadir. Tentu, ya tentu, pasti sesungguhnya Dia atas segala sesuatu Maha berkuasa. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Al-Ahqaf ayat 33. Allah Subhanahu wa taala juga firman, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh ciptaan langit dan bumi, langit yang 7 lapis, bumi yang berlapis-lapis, itu merupakan ciptaan Allah yang jauh lebih besar ketimbang ciptaan manusia. Demikian ikhwah, lebih besar, lebih rumit ketimbang ciptaan manusia. Yang sebenarnya ciptaan manusia saja bagi kita itu sudah rumit. Ya, bagi kita sudah rumit. Buktinya Allah kirim virus kecil saja sudah bingung satu dunia. Mengobok-obok paru-paru manusia sedunia. Demikian bingung mengatasinya. Karena kerumitan tadi itu ikhwah. Sampai-sampai saking rumitnya ciptaan manusia ini, ya Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian tidakkah kalian melihatnya? Ya, sampai-sampai dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini banyak para profesor dan ahli-ahli yang menelitinya, dari mulai yang umum sampai yang spesialis. Yang spesialis ada lagi subnya, masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Rumit ciptaan manusia itu, rumit. Allah menciptakan manusia itu rumit. Ya, ciptaannya rumit. Bagi Allah itu mudah, bagi kita itu rumit. Dan ketahuilah bahwasanya alam ini lebih rumit ketimbang manusia. Ya, alam ini lebih rumit. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan langit dan bumi, apalah susahnya Allah menciptakan manusia untuk dibangkitkan kembali. Demikian ikhwah. Ghafir ayat 57. Qala Ibnu Taimiyah ba'da an saqa hadhihi nususa. Ibnu Taimiyah berkomentar setelah menyebutkan ayat-ayat yang di atas. Apa kata beliau? Fa innahu minal ma'lumi bi bidahatil uqul. Sungguh sudah dimaklumi dengan akal sehat, anna khalqa samawati wal arda a'zam min khalqi amsali bani Adam. Sesungguhnya ciptaan langit yang 7 lapis dan bumi yang berlapis-lapis ini jauh lebih besar, jauh lebih megah ketimbang ciptaan seperti manusia. Wal qudratu alaihi ablagh, yang tentunya kemampuan untuk menciptakan langit dan bumi itu jauh lebih membutuhkan kekuasaan dan kemampuan ketimbang menciptakan manusia. Wa anna hadzal aisar al-awwal bi imkanin wa qudratin min dzalik, dan adapun ciptaan manusia itu lebih mudah, lebih memungkinkan, lebih memungkinkan dan lebih mampu Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah ya data yang ketiga, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang jauh lebih besar, ya, yang jauh lebih besar, itu menandakan Allah lebih mudah menciptakan, membangkitkan makhluk yang lebih kecil. Kemudian di sini dikatakan wa qala syarih at-Tahawiyah, berkata pensyarah kitab Aqidah Tahawiyah, akhbara ta'ala anna alladhi abda'as samawati wal arda ala jalalatihima yuhyi 'idhaman qad sara ramiman. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya yang telah menciptakan langit dan bumi yang sangat megah tersebut itu mampu menghidupkan tulang yang sudah menjadi tanah. Fayuraddaha ila halatiha al-awwal, dan mampu untuk mengembalikan ke kondisi awalnya. Jadi yang tadinya manusia, Allah ciptakan yang dari tidak ada menjadi ada, kecil hingga besar, besar meninggal,
Ya, ada yang kecil meninggal dikuburkan di tanah, kemudian menjadi tulang belulang dan bahkan tulang belulang pun sudah menjadi tanah. Itu Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk mengembalikannya kembali seperti manusia sedia kala. Demikian ikhwah, sebagaimana yang telah kita pelajari di awal-awal dalam kitab Qiyamatul Kubra ini. Baik, kemudian ikhwah azallahu, itu yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan makhluk yang jauh lebih besar, lebih megah dan lebih luas. Itu tentunya lebih mampu untuk menciptakan makhluk yang jauh lebih kecil seperti manusia. Kemudian data konkret yang keempat tentang hari berbangkit, yaitu qudratuhu tabaraka wa ta'ala ala tahwilil khalqi min halin ila halin, yaitu berkuasanya Allah Subhanahu wa taala, berkuasanya Allah Subhanahu wa taala untuk merubah makhluknya dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Alladzina yukadzibuna bil ba'tsi, dan orang-orang yang mendustakan adanya hari berbangkit. Ya rauna halakal ibad, mereka melihat bahwasanya matinya para hamba. Summa fana'uhum fit turab, kemudian mereka hancur dan menyatu dengan tanah. Fayadhunnuna anna i'adatahum ba'da dzalika mustahilan, mereka kira untuk membangkitkannya kembali itu suatu hal yang mustahil. Inilah dasar pemikiran para penentang, pendusta adanya hari berbangkit. Dalam surat As-Sajdah ayat 10 Allah menyebutkan waqalu, mereka berkata, maksudnya orang-orang kafir itu berkata, Aidza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid, apabila kami sudah dolal, ya, mereka berkata, orang-orang kafir berkata, apabila kami sudah dolal di bumi, kemudian kami juga akan dibangkitkan dengan ciptaan yang baru. Dolal di sini wal muradu bid dolali fil ardi tahallalu ajsadihim. Yang dimaksud dengan dolal di sini, dolal di bumi, yaitu menyatu jasadnya dengan bumi. Artinya waqalu aidza dolalna fil ardi, mereka mengatakan apabila kami sudah menyatu dengan bumi, ya, sudah menyatu dengan bumi, ai summa ikhtilatuha biturabil ard, dan bercampur dengan tanah-tanah bumi. Bercampur dengan tanah-tanah bumi. Jadi mereka bertanya, ya pernyataan ini apakah pernyataan mengolok-olok atau bagaimana? Yang jelas mereka mengatakan ucapan ini, ya, data ini untuk membantah dan mendustai para rasul yang mengatakan, yang menyuruh mereka, yang memerintahkan mereka untuk beriman dengan hari bangkit. Apa kata mereka? Wa qalu aidza dhalalna fil ardi. Mereka katakan apabila kami sudah menjadi tanah dan menyatu dengan bumi, menyatu dengan tanah. Ya, memang kalau kita lihat bangkai-bangkai itu, ya, kalau kita korek lagi, ya dia sudah menyatu dengan tanah, tak ada. Bahkan kalau sudah dia berpuluh-puluh tahun atau beratus tahun, bahkan mungkin tulangnya juga sudah nggak ada. Ya, bisa jadi tulangnya sudah nggak ada. Ya sudah nggak tahu lagi kemana orangnya. Itulah mereka katakan, loh, kalau kita sudah menjadi tanah, menyatu dengan tanah, aina la fi khalqin jadid, apakah kami akan ciptakan lagi? Kata mereka, ini pertanyaan tapi untuk mendustakan adanya hari berbangkit. Artinya nggak akan mungkin itu terjadi, kata mereka. Mustahil. Gimana cara membangkitkan yang seperti itu? Kata orang kafir kepada nabi-nabi mereka. Kemudian waqad bayyana al-haqqu tabaraka wa ta'ala fi aktsari min mawdi'in anna min tamami uluhiyatihi wa rububiyyatihi wa qudratihi ala tahwilil khalqi min halin ila halin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan, dan tidak hanya di satu tempat. Artinya tidak hanya di satu ayat, di banyak ayat Allah menjelaskan masalah ini. Bahwasanya
di antara kesempurnaan keuluhiyaan Allah dan kerububiyatan Allah, yaitu kudratuhu wa yaitu kudratuhu ala tahwil khalqi min halin ila halin, yaitu kemampuan Allah, kemahakuasaan Allah untuk merubah satu makhluk dari satu kondisi keadaan ke keadaan yang lain. Kalau kita lihat ikhwah rahimanallahu ikum, dan itu bisa kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri ya. Manusia, untuk awal manusia pertama Allah ciptakan dari tanah. Ya. Min salsalin kal fakhar, dari tanah ya seperti tembikar. Kemudian Allah ciptakan manusia seperti kita ini sekarang. Yang jelas tubuh kita ini berbeda dengan tanah. Yang jelas tubuh kita ini berbeda dengan kendi-kendi yang terbuat dari tanah. Ya, beda jelas. Ya, kalau kendi itu kan keras, apalagi kalau sudah dijemur dan dibakar. Itu ikhwah. Tapi berubah, Allah ciptakan, ya. Allah ciptakan dari dari manusia, dari tanah ke manusia. Demikian berubah. Ya, kalau Anda melihat batu bata, ya, begitulah awalnya manusia dari tanah itu. Kemudian Allah ciptakan, Allah bentuk, Allah ciptakan seperti kita sekarang. Bisa bergerak, bisa berbicara, bisa mencium, bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan, bisa punya perasaan, bisa sedih, bisa gembira. Jelas sangat jauh bedanya dengan batu bata. Ya. Bahkan kalau kita ambil batu bata, kita kepukulkan ke kepala kita, ya terasa pedih, terasa sakit. Padahal asalnya sama kan. Itulah berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lainnya. Seperti setan, ikhwah. Ya. Setan itu kan dari jin. Seperti iblis kan dari jin. Ya. Ketika iblis, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk sujud kepada Adam. Dia enggak mau. Kemudian Allah bertanya, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Iblis, kenapa kamu enggak mau sujud? Kan aku yang perintahkan. Jawaban si iblis, "Khalaqatani ana khairum minhu ya Allah, aku lebih baik ketimbang si Adam," katanya. Loh, kenapa? Khalaqatani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Akhirnya kan Allah Subhanahu wa taala marah. Di mana iblis ini membangkang dengan logika dia. Dia membangkang perintah Allah untuk sujud karena dia menganggap dia lebih baik ketimbang Adam. Alasannya dia diciptakan dari api. Diciptakan dari api. Kemudian Allah marah dan Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Apakah setan bisa dibakar oleh api neraka? Ya bisa. Kan nggak ada yang mengatakan bahwasanya setan dari api kok dibakar api kok makan api begitu. Nggak terasalah dia nanti siksaannya. Ikhwah, sudah berubah. Dia api menjadi iblis, dari api menjadi jin seperti manusia, dari tanah cipta dari manusia, berubah dia ikhwah dari tanah ke manusia. Kemudian setelah Nabi Adam, dari mana manusia? Min notofatin idza tumna, dari sperma yang ditumpahkan. Ya. Dari sperma yang ditumpahkan. Mimmani yumna. Summa kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian Allah ciptakan dari sperma yang ditumpahkan ke dalam rahim. Ya. Fa khalaqa fa sawwa. Allah ciptakan makhluk yang baru. Kalau dalam ayat yang lain ya disebutkan dari sperma berubah menjadi segumpal darah. Dalam hadis dikatakan summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian yang tadinya sperma setelah 40 hari kedua dia menjadi segumpal darah. Summa yakunu mughatan misla dzalik. Kemudian berubah menjadi segumpal daging misla dzalik, yaitu 40 hari ketiga. Demikian itu berubah ikhwah dari sperma ke segumpal darah, kemudian menjadi daging, dan akhirnya sempurnalah makhluk manusia dalam rahim ibunya. Kemudian keluar menjadi bayi dan dewasa, menjadi anak-anak yang cantik, anak-anak yang menggemaskan, kemudian menjadi orang dewasa, remaja yang cantik dan yang tampan. Itu kan perubahan dari satu ke satu yang lain.
Ya. Kemudian setelah mereka dewasa, yang tadinya mereka tadi lemah, kecil lemah, ketika mereka dewasa mereka kuat, kemudian Allah lemahkan kembali. Dia menjadi kembali lemah. Akhirnya dia meninggal. Meninggal sampailah ajalnya. Kemudian Allah masukkan, dikebumikanlah dia, masuk ke bumi dan dia menjadi tanah. Kemudian Allah bangkitkan lagi, kan suatu hal yang tidak mustahil, ikhwah. Demikian. Itulah perubahan. Itu Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa merubah dari satu hal ke hal yang lain. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ya Maha berkuasa untuk merubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Walidzalika fa innahu yumitu wa yuhyi. Oleh karena itu Allah itu yang Maha menghidup, Maha mematikan dan Maha menghidupkan. Dia yang mematikan dan Dia yang menghidupkan. Ya. Demikian ikhwah, Dia yang mencabut nyawanya dan Dia yang menghidupkan. Bukan mematikan, bukan membunuh dan membiarkan hidup, bukan. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan raja. Ya, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim rabbuhu. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim, tidakkah kalian melihat ketika Nabi Ibrahim berhujjah, ya. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Idz qala rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ibrahim mengatakan, Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Kata si raja yang mengaku dia sebagai Tuhan, qala ana uhyi wa umit. Aku juga bisa mematikan, aku bisa menghidupkan dan aku juga bisa mematikan. Apa dasar dia? Dipanggilnya dua orang budak, yang satu dia bunuh, yang satu dia biarkan hidup. Ya. Jadi dia mengartikan menghidupkan dan mematikan dengan membunuh dan membiarkan hidup, kan beda. Nabi Ibrahim melihat ini orang nggak paham, makanya Nabi Ibrahim mengatakan, qala fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Oh, kalau begitu sesungguhnya Tuhanku Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa menerbitkan matahari dari timur. Silahkan Anda terbitkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Itu ikhwah. Ya, jadi Allah itu menghidupkan dan mematikan, bukan membunuh dan membiarkan hidup. Wa yakhluq wa yufni. Allah menciptakan, kemudian Allah juga yang membinasakan. Ya. Allah yang menciptakan dan Allah yang membinasakan. Dan itu bisa kita lihat di mata kepala kita sendiri. Kita pernah mendengar bagaimana kehidupan kakek-kakek kita. Kemana mereka sekarang? Sudah tidak ada. Tadinya ada, mereka sekarang sudah tidak ada. Bahkan mungkin sudah terlupakan mereka. Tadinya ada, sekarang sudah musnah. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Wa yukhrijul hayya minal mait. Allah juga yang mengeluarkan makhluk hidup dari makhluk yang mati. Contohnya apa? Mengeluarkan makhluk hidup dari makhluk yang mati. Seperti bibit ikhwah. Ya, kita misalnya lihat padi ini mati. Dia apa-apain juga tidak akan tumbuh. Dibiarkan begitu saja. Tapi ketika kita letakkan di tanah atau di tempat yang basah, yang tadinya dia mati ternyata bisa hidup. Demikian ikhwah. Atau bisa juga diartikan yukhrijul hayya minal maiti, yaitu ayam yang keluar dari telur, menetas dari telur. Wal maitu minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 95 96. Innallaha falikul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan biji-bijian dan biji kurma. Ya, biji-bijian dan biji kurma. Kalau kita lihat biji-bijian apa saja, misalnya jagung, padi,
Apalagi ya biji-bijian, biji cabai kah namanya, biji apa ya, biji tomat lah namanya, atau biji-biji mangga misalnya yang sudah kering ya, yang sudah kering. Ternyata ketika kita letakkan di tempat yang basah, kita letakkan di tanah, Allahu Akbar, dia menjadi hidup. Dia hidup sesuai dengan tugas dia. Yang tadinya biji mangga, tumbuh pohon mangga dan akan membuahkan buah mangga. Tidak pernah silap. Itu berada dalam satu areal 1 meter kali 1 meter lah kita katakan. Di situ kita tanam biji mangga, di situ kita tanam biji jambu, di situ kita tanam biji durian. Yang tadinya sudah kering atau sudah kita simpan mungkin bertahun-tahun. Ternyata ketika kita letakkan di media, di tanah lah, yang mangga tumbuh menjadi pohon mangga dan akan membuahkan mangga. Yang durian akan tumbuh pohon durian dan membuahkan durian. Yang jambu akan tumbuh menjadi pohon jambu dan membuahkan jambu. Tidak pernah ketukar. Ya. Bahkan rasanya nggak pernah ketukar. Sehingga nggak ada mangga rasa durian, durian rasa mangga, jambu rasa durian dan mangga. Tidak pernah. Demikian ikhwah. Itulah dia luar biasanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha falikul habbi wan nawa. Allah yang menumbuhkan biji-bijian dan kurma dan biji kurma. Yukhrijul hayya minal maiti wa mukhrijul maita minal hayy. Allah yang mengeluarkan makhluk hidup dari yang mati dan mengeluarkan makhluk mati dari makhluk yang hidup. Dzalikumullahu, itulah Allah. Fa anna yufakun. Kenapa kalian masih berpaling? Kenapa kalian masih kafir? Kenapa kalian masih ingkar? Kalian tahu itu semua. Kemudian falikul isbah, Allah juga yang menyingsingkan waktu pagi. Wa ja'alal laila sakanan, Allah juga yang telah menetapkan malam itu tempat kita beristirahat. Wasyamsa wal qamar, Allah juga yang menciptakan matahari dan bulan husbana, yang ada hitungannya. Orbit bulan, orbit matahari ada hitungannya. Dzalika taqdirul azizil alim, itu merupakan ketetapan zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Demikian ikhwah. Ya luar biasa. Terkadang kalau kita lihat begitu saja tidak ada kesannya, tapi kalau kita tafakkur, tadabbur, kita lihat bagaimana Allah menciptakan matahari, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan bibit yang luar biasa ikhwah. Ya. Sebab kalau hanya kita lihat sepintas begitu saja biasalah yang namanya kacang hijau kita letakkan di goni basah akan menjadi kecambah. Biasalah kita makan, kita buat sayur. Demikian ikhwah. Ya, itu suatu hal yang biasa. Kita buat rawon misalnya, biasa. Tapi kalau kita amati, ya Allah, bisa seperti ini, luar biasa. La ilaha illallah, maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala yang menakjubkan luar biasa. Ketika diteliti lebih dalam, menakjubkan luar biasa ikhwah. Ya. Akan menambah keimanan kita. Minal habbati al-jamidati as-samma yukhrijullahu nabtatan ghaddatan khadra tazharu wa tathmuru. Dari bibit ya, dari bibit yang mati. Bibit yang mati, jamit itu benda padat. Dari bibit yang benda padat, somma tak ngapa-ngapain, artinya ya dia nggak, bibit lah namanya, benda mati. Ternyata Allah keluarkan sebuah pohon, tumbuh pohon yang hijau, kemudian menumbuhkan bunga, kemudian memberikan buah. Kan ikhwah, buah itu kan tadinya bunga ya. Berbunga dahulu, kemudian gugurlah kelopak bunganya dan muncullah buah. Itulah ikhwah, dari yang kecil. Summa yu'ti hadhihi nabtatah al-hayyata hububan jamidatan maitatan. Kemudian pohon yang hidup tadi ya, dia memberikan kita bibit yang mati. Bayangkan ikhwah, dia tadinya dari bibit yang mati itu
berubah menjadi pohon yang hidup, berbunga dan berbuah. Kemudian dari buah itu dia memberi kita berupa bibit juga, bibit yang tadi mati. Kalau kita ingin tumbuhkan, tumbuhkan. Demikian, dan sungguhnya yang menumbuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa minat tuyuril hayyata yakhrujul baydul mayyit. Dari burung yang hidup keluar telur yang mati. Wa minal baydil mayyit takhrujut tuyurul mutaharrikatul mughridatu allati tantaliqu fi ajwazil fadha. Dan dari telur yang mati keluar burung yang bergerak, yang terbang, yang berkicau, yang terbang ke sana kemari di angkasa. Insyaallah. Ya, ini merupakan tadabbur ikhwah. Itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inna taqallubal ibad. Sesungguhnya perubahan makhluk-makhluk Allah ini adalah mautun fahayat. Kematian dan hidup. Summa hayatu fa maut. Kemudian dari hidup menjadi mati. Dalilun azimun ala qudratillahi. Itu merupakan data yang konkret akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Taj'alun nufusa takhda'u li'azmatihi wa sultani, yang menjadikan jiwa kita itu tunduk terhadap keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Baqarah ayat 28, "Kaifa takfuruna billah?" Bagaimana mungkin kalian bisa kafir kepada Allah? Bagaimana mungkin kalian bisa kafir kepada Allah? Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Tadinya kalian itu mati. Fa ahyakum. Kemudian Allah hidupkan. Sebelum Allah tiupkan ruh kan mati kita ikhwah. Mulai dari sperma berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging. Itu kalau nggak ditiupkan Allah ruh, nggak hidup ikhwah. Makanya kaifa takfuruna billah? Loh, kok bisa kalian berani kafir kepada Allah Subhanahu wa taala wa kuntum amwatan? Padahal kalian itu kan mati sebelumnya. Fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian Allah matikan kalian kembali. Summa yuhyikum, kemudian setelah kalian dimatikan Allah hidupkan kembali. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepada Dia kalian akan kembali. Kok masih berani juga kalian kafir kepada Allah? Demikian ikhwah, a'azinallahu wa iyyakum. Jadi alhamdulillah untuk pagi hari ini kita telah bahas, kita telah bacakan 2 dalil konkret tentang adanya hari berbangkit, yaitu Allah yang maha berkuasa menciptakan yang lebih besar, tentu akan lebih mudah menciptakan yang lebih kecil. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, apalah sulitnya membangkitkan manusia yang makhluk yang sangat kecil dibandingkan ciptaan Allah, langit dan bumi. Kemudian yang keempat, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa merubah makhluknya dari satu keadaan ke keadaan berikutnya, sebagaimana yang kita sendiri saksikan di depan mata kepala kita, bagaimana perubahan makhluk Allah dari satu kondisi ke kondisi yang lain, dari yang hidup menjadi yang mati, dari yang mati jadi yang hidup, dari yang mati keluar yang hidup, dari yang hidup keluar yang mati. Demikian ikhwah rahimanallah wa semoga kajian kita ini bisa menambah keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan menambah keyakinan kita akan adanya hari berbangkit yang tentunya tidak hanya keyakinan tetapi akan berimbas pada diri kita agar kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari yang pasti ini, sehingga kita bisa lebih siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari-hari berbangkit yang tak terbayangkan kita bagaimana kondisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam husnul khatimah dan menjauhkan kita dari azab kubur dan menganugerahkan kita nikmat kubur dan mengumpulkan semua kita di dalam surganya kelak. Demikianlah para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Naam.
Salam. Jazakumullah khairan. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwasanya jenazah itu apabila kita sudah kebumikan maka dia akan mendengar langkah derap langkah teman-temannya yang pulang meninggalkannya. Kemudian ikhwah, ketika dia di dalam kuburannya, dia akan mendapatkan azab kubur atau mendapatkan nikmat kubur. Ya, imma dia mendapatkan azab kubur atau mendapatkan nikmat kubur. Ketika dia mendapatkan nikmat kubur, maka dia akan sibuk dengan nikmat kuburnya. Ketika dia mendapatkan azab kubur, dia juga akan sibuk dengan azab kuburnya. Baik. Lantas apakah mereka mengetahui akan doa kami kepada mereka? Ya. Atau apakah dia mendengar akan doa-doa kami? Ikhwah, mengenai mendengar, apakah mayit itu mendengar? Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Ya. Sebagian ada yang mengatakan bahwasanya bisa mendengar, berdalilkan dengan di saat selesai perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutip ataupun menyuruh para sahabat untuk membuang jenazah para pembesar kufar pada waktu itu dan dibuang ke sumur Badar, salah satu itu. Setelah itu semua selesai, Rasulullah berkata kepada mereka, ya, dipanggillah satu persatu namanya. Kemudian Rasulullah bertanya, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo? Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Allah kepada kalian? Ya, sebelumnya Rasulullah mengatakan inna qad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqo. Sesungguhnya kami sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Allah kepada kami. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo? Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Allah kepada kalian? Umar bin Khattab mendengar hal itu berkata, ya Rasulullah, innahum mayitun, mereka itu mayat. Apa kata Rasulullah SAW? Sungguh tidaklah kalian lebih bisa mendengar ketimbang mereka. Artinya mereka bisa mendengar. Itu mazhab yang mengatakan bisa mendengar. Mazhab yang kedua mengatakan tidak bisa mendengar. Innaka la tusmi'ul mauta wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Kamu itu tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah mati. Sungguhnya kamu tidak bisa memperdengarkan orang yang ada dalam kuburan. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bissawab. Yang rajih bahwasanya Allahu a'lam bissawab. Yang rajih Allah Subhanahu wa taala sewaktu-waktu bisa memperdengarkan mayat, ya, seperti pada kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu waktu-waktu khusus di mana dia bisa mendengar. Waktu-waktu khusus juga ketika para pengantar jenazah pergi meninggalkan kuburan, dia mendengar suara derap langkah mereka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dan selain itu tidak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kamu tidak bisa memperdengarkan orang-orang yang ada dalam kuburan. Allahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian yang berikutnya yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat memberikan derajat yang tinggi pada orang tua. Dia bertanya, ya Allah, kenapa aku mendapatkan tempat yang seperti ini? Kenapa aku mendapatkan tempat yang seperti ini? Apa kata Allah? Bistighfari auladik
bistighfari auladika laka, yaitu ini kamu dapati karena permohonan ampun anakmu untuk dirimu. Ketika dia bertanya berarti kan dia tidak tahu. Ya, berarti dia tidak tahu. Demikian ikhwah. Tapi semua jenazah, semua mayat berharap mereka itu mendapat doa-doa dari orang yang masih hidup. Berharap terutama dari anak-anaknya. Namun apakah mereka tahu atau tidak tahu? Allahu a'lam bissawab. Ya, sepengetahuan saya ya seperti yang saya katakan tadi. Ya, seandainya dia tahu, tentunya dia tidak lagi bertanya kepada Allah kenapa Allah Subhanahu wa taala meninggikannya. Allahu a'lam bissawab. Mungkin bisa ditanyakan pada yang ahlinya ya, pada yang dakatir kita yang bidang usuluddin. Nah, Allahu a'lam bissawab. Nah, halo. Baik, jazakumullah khairan. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, sebagaimana yang sudah sering kita singgung bahwasanya manusia akan dibangkitkan dengan kondisi apapun ketika dia meninggal. Baik dia dikebumikan di tanah atau dia dilarung di lautan, mungkin dia bekerja sebagai ABK, meninggal yang berlayar mungkin sekian bulan, meninggal di laut, kemudian dia dikebumikan dengan dilarung ke laut misalnya, ditenggelamkan ke laut, atau dia mati misalnya dengan dimangsa oleh para harimau, atau dia meninggalnya karena berenang di sungai Amazon kemudian dimakan ikan piranha dicabik-cabik, ya, maka semua itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya. Termasuk bayi yang meninggal di kandungan ibunya. Lantas kalau muncul pertanyaan, terus ketika dia dibangkitkan, apakah dia dibangkitkan dalam kandungan ibunya ataukah tidak? Ataukah di luar kandungan ibunya? Ya. Ikhwah azinallahu wa iyyakum, Allahu a'lam bissawab. Zahirnya bahwasanya manusia itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu, artinya tidak berada di dalam kandungan seorang ibu, tapi dia sendiri dia akan dibangkitkan. Demikian ikhwah. Karena Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya kullu bani Adam ta'kulhul ard, semua anak Adam akan punah dimakan oleh bumi, illa ajabul dzam, kecuali tulang ekor. Ya, kecuali tulang ekor. Dari tulang ekor inilah ya si ibu tadi meninggal, si anak meninggal dalam perutnya. Semua tubuh akan musnah kecuali tulang ekor. Berarti kan di situ ada tulang ekor si anak, ada tulang ekor si ibu. Ya. Kemudian sebelum Allah tiupkan sangkakala yang kedua, Allah turunkan hujan. Kemudian tumbuhlah tulang ekor ini masing-masing. Demikian, ya. Tulang ekor ini tumbuh masing-masing. Jadi tidak tulang ekor itu berada di dalam perut ibunya, enggak. Masing-masing tumbuh sehingga menjadi manusia yang sempurna. Lantas Israfil meniupkan sangkakala yang kedua dan kembalilah ruh-ruh tersebut ke jasad manusia masing-masing. Demikian. Jadi tetap dibangkitkan di hari kiamat nanti, tapi dia dibangkitkan bukan di perut ibunya, tapi tentunya di luar perut ibunya, sebagaimana zahir daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah. Para pemirsa rahimanallahu wa iyyakum, semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat, ya.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.